Oke, selamat pagi Pak Gilang. Selamat pagi Pak Bayu. Hari ini kita ketemu lagi ya. Iya. Ngobrol kaitannya tentang proses pendidikan yang ada di sekolah. Oke, Pak Bayu. Jadi gini Pak Gilang, dari proses nanti kita diskusi, saya berharap nanti ada poin penting yang nanti bisa kita ambil. Siap. Terutamanya nanti bisa memberikan sebuah inspirasi atau mengubah mengubah proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Oke. Okay. Iya, siap Pak Bayu. Yang pertama gini Pak Gilang, untuk kegiatan observasi yang nantinya jenengan akan melakukan proses pembelajaran, kira-kira apa yang sudah jenengan siapkan untuk besok itu? Satu, seperti biasa Pak Bayu ya. Satu, nanti saya sudah siapkan RPP sudah saya siapkan, terus LKPD juga sudah saya siapkan untuk proses pembelajaran besok itu. Biasanya kalau jenengan menyiapkan perangkat pembelajaran itu butuh beberapa hari? Kalau saya biasanya 1 hari biasanya Pak. 1 hari sebelum masuk kelas biasanya sudah saya siapkan ya. Untuk perencanaannya seperti itu Pak Bayu. Terus kira-kira mungkin ada nggak Pak sewaktu nanti mungkin jenengan ngajar hal yang menjadi kekhawatiran ketika proses pembelajaran, kira-kira apa? Banyak sekali Pak Bayu, banyak Pak Bayu. Soalnya kan dalam proses pembelajaran itu kan nanti saya bentuk kelompok-kelompok kan Pak Bayu. Nanti kan takutnya biasanya anak-anak itu enggak waktunya keburu habis karena mungkin diskusi anak-anak yang ngalor ngidul dan lain sebagainya, banyak guyon dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi kekhawatiran jenengan ketika proses pembelajaran itu adalah kurangnya waktu. Pak. Sebenarnya kalau dijadwalkan sudah cukup ya. Sudah cukup. Penyebabnya adalah biasanya anak-anak kebanyakan guyon. Itu. Terus yang kedua mungkin anak-anak pembahasannya ngalor ngidul nggak jelas, anak-anak melenceng itu. Gitu ya. Melenceng. Seperti itu. Kalau boleh tahu besok itu waktu jenengan ngajar di kelas apa? Saya di kelas 7A. Kelas 7A ya. Kelas 7A. Di kelas 7A. Oke, ya memang kelas 7 kan masih karakternya. Iya, masih karakter anak-anak Mas ya. Jadi selain itu apakah ada penyebab lain, Pak? Kalau penyebab lain saya kira tidak ada, Pak Bayu, tidak ada, cuma iya, saya khawatir itu saja. Soalnya kan anak-anak kan masih ya kelas 1 kan masih terbilang seneng guyon, seneng bermain anak-anak seperti itu Pak Bayu. Terus kira-kira rencana dari Pak Gilang untuk menangani atau mencegah hal itu terjadi bagaimana? Kalau untuk antisipasinya Pak ya, kalau untuk antisipasi itu kekhawatiran saya itu sudah saya antisipasi dengan satu Pak Bayu, nanti ada pendampingan. Jadi anak-anak biar tidak terlalu guyon juga. Terus nanti juga ada kita masuk dalam pendekatannya juga, pendekatan materinya. Secara materi mungkin anak-anak bingung atau dan lain sebagainya, nanti kita dampingi lah seperti itu. Jadi langkah yang nanti akan jenengan ambil untuk menanggulangi waktu yang terbuang habis yang dilakukan anak-anak adalah melakukan pendampingan. Ketika anak-anak sudah melenceng jenengan tarik. Seperti itu Pak Bayu. Seperti itu. Garis besarnya seperti itu. Oke. Terus mungkin Pak Gilang ada nggak permasalahan lain dalam proses pembelajaran kecuali itu, mungkin dari segi anak-anaknya atau bagaimana, ada nggak? Atau cukup itu saja? Cukup itu saja permasalahannya Pak. Kalau yang ada di dalam kelas gitu Pak. Terus ada mungkin beberapa anak yang pasif juga seperti itu Pak Bayu. Oke. Jadi kalau seperti itu Pak, nanti akan saya lihat ya. Ini nggak salah juga ya. Jadi rencana pembelajaran jenengan sudah jenengan siapkan dan juga antisipasi yang sudah juga jenengan siapkan. Kapan kira-kira waktunya untuk penerapannya? Sesuai jadwal secepatnya Pak Bayu. Ya? Sesuai jadwal. Jadi nanti saya tunggu perubahannya dan nanti kita ngobrol lagi ya. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak Gilang ya. Siap.
Oke, selamat siang Pak Gilang. Selamat siang Pak Bayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan hari ini sehat Pak, penuh semangat pagi ini. Oke, gini Pak Gilang, saya pengen dengar nih soal yang kemarin waktu panjenengan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, hasil diskusi ini nanti saya berharap ada poin penting atau poin positif yang nanti bisa dikembangkan. Siap, Pak Bayu. Oke. Atau mungkin nanti jenengan ada permasalahan-permasalahan dalam suatu praktek pembelajaran, nanti kita diskusikan secara bersama. Oke. Jadi gini Pak Gilang, mengacu pada proses pembelajaran yang sudah jenengan lakukan, kira-kira suasananya kemarin bagaimana menurut jenengan? Suasananya di dalam kelas Pak Bayu ya. Di dalam kelas ya seperti biasa, anak-anak ya semangat, anak-anak semangat, terus kondisi kelas waktu itu juga kondusif, sangat kondusif sekali, ya tidak ada yang ramai dan lain sebagainya. Oh ya, kalau boleh tahu saya lupa, kemarin jenengan mengajarkan di topik apa ya? Kemarin mengajarkan di topik pendidikan agama Islam tentang bahaya judi, minuman keras, serta pertengkaran. Pertengkaran gitu ya. Dan anak-anak antusiasnya bagaimana? Antusiasnya sangat antusias sekali. Responnya positif. Positif sekali karena menarik dari kondisi saat ini, Pak, kan banyak sekali permasalahan remaja yang mengarah ke barang-barang yang seperti itu, pertengkaran, judi ataupun minuman keras seperti itu. Terus kalau gitu Pak, dari hasil pengamatan jenengan kemarin, baik dari antusias anak-anak, dari suasana proses pembelajarannya, apakah itu sudah sesuai dengan RPP yang jenengan siapkan? Sudah Pak, sudah sangat sesuai sekali dengan RPP yang saya buat kemarin. Sudah seperti itu saya sampaikan tujuan pembelajarannya kepada anak-anak dan lain sebagainya. Terus kalau melihat kemarin kan di RPP jenengan yang jenengan bagi ke saya, itu kan jenengan berusaha untuk memenuhi anak-anak yang mempunyai model belajar yang kinestetik, auditorik, ya kan gitu. Nah, apakah itu juga sudah terpenuhi semuanya, Pak? Nah, ini Pak, kan anak-anak itu kan cenderung-cenderungan kan seperti itu. Benar. Ada yang cenderung mendengarkan, ada yang cenderung visual, ataupun ada yang cenderung lebih ke prakteknya. Ya, seperti itu. Jadi di sini saya juga memilah-milah, Pak, memilah-milah anak seperti itu, Pak. Harus telaten juga. Iya, harus telaten juga kepada anak. Tapi dari 3 kebutuhan itu yang dihadapi anak-anak sudah terpenuhi semuanya gitu, Pak? Sudah terpenuhi semuanya, Pak. Baik, seperti itu. Sudah terpenuhi dari mendengarkan, terus melihat, terus setelah itu praktek juga sudah terpenuhi oleh anak-anak. Nah, kira-kira ini Pak, perasaan Pak Gilang sewaktu selesai memberikan pembelajaran kepada anak-anak dan hasilnya sesuai dengan yang jenengan harapkan, bagaimana perasaan dari Pak Gilang sendiri? Perasaan satu Pak, yang pertama senang Pak, karena apa yang kita sampaikan bisa diserap penuh oleh anak-anak seperti itu. Jadi anak-anak nantinya kayak kasus-kasus seperti ini kan bisa menjadi bekal mereka di masa depan. Jadi Pak Gilang mengangkat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dengan kaitkan dengan materi yang diajarkan. Soalnya kebetulan materi yang saya bawakan yang di RPP itu sama dengan kondisi yang saat ini di real yang dihadapi juga oleh anak. Iya, di anak-anak seperti itu. Seperti itu Pak Bayu. Terus untuk media atau alat peraga, bagaimana itu jenengan? Tadi kan ada ya cenderung anak yang lebih mendengarkan ataupun lebih suka praktek, terus lebih suka yang melihat ya Pak. Jadi saya menyiasati isu semua dengan membentuk kelompok-kelompok kecil Pak. Nah, dari kelompok-kelompok kecil itu nanti kita ajak diskusi dulu. Berdiskusi. Ya, pertama kita diskusi dulu. Setelah kita diskusi, kita lihatkan contohnya. Saya kemarin buat seperti PowerPoint. Jadi saya kondisikan di masyarakat. Nah, saya contohkan ke anak-anak, ini loh minuman keras, ini loh pertengkaran dan bahayanya seperti apa, seperti itu ya. Setelah itu kita praktekkan juga Pak. Nah, prakteknya ini mungkin agak berbeda dengan perilaku di masyarakat. Prakteknya ini bagaimana kita bisa menjauhi tentang minuman keras ataupun tentang pertengkaran dan lain sebagainya. Itu poin pentingnya juga. Iya, dengan tekankan terhadap anak-anak. Jadi tiga unsur ini bisa diserap anak semua. Jadi yang suka melihat ataupun yang suka praktek bisa menjadi satu. Terus tadi saya mendengar gini Pak.
dalam proses kemarin jenengan mengatakan bahwa jenengan bentuk kelompok-kelompok kecil dan berdiskusi dari serentetan tata cara atau aturan yang sudah jenengan buat dalam proses pembelajaran. Kira-kira ada nggak permasalahan yang mungkin sampai saat ini belum terpenuhi atau kekurangannya kira-kira Pak? Banyak sekali Pak Bayu kalau kekurangan. Pak. Kalau boleh tahu apa? Anak-anak sekarang itu lebih cenderung pasif Pak. Pasif. Lebih cenderung pasif. Jadi kalau tidak dipancing oleh gurunya, dia diem. Diberikan ya gitu baru diberikan pemancing baru dia mau. Nah, jadi benar-benar anak-anak itu pasif seperti itulah. Itu yang sampai saat ini saya masih apa itu namanya mengotak-atik apa sih yang tepat untuk anak-anak gitu. Ya. Tapi kalau masalah pasif dan tidaknya, aktif atau tidaknya anak-anak, apakah itu 100% semuanya pasif atau memang hanya beberapa anak saja di kelas? Hanya beberapa anak saja Pak. Mungkin ada sekitaran 3 atau 4 anak yang memang pasif. Yang memang pasif. Yang selebihnya pasif, yang lebihnya aktif berkontribusi. Dan itu terjadi apakah di satu kelas itu atau memang di antar beberapa kelas itu ada atau bagaimana Pak? Kalau saya selama mengajar pendidikan agama Islam Pak Bayu, hampir di seluruh kelas Pak Bayu. Hampir di seluruh kelas. Kalau kita ajak diskusi anak-anak pasti pasif. Seperti itu. Jadi enggak semuanya Pak Bayu ya. Hanya 1-2 anak. Jadi ini menjadi kekurangan atau PR kita ya. PR kita juga. PR saya. Dari permasalahan itu Pak, tadi jenengan mengatakan bahwa dari satu kelas lah, katakanlah satu kelas itu ada 1, 2, 3 anak yang pasif. Menurut Pak Gilang, apa kira-kira penyebab dari kepasifan anak tersebut? Kalau penyebab Pak, mungkin Pak. Kalau ini saya amati anak-anak itu dia itu lebih tidak dari permisi Pak Bayu ya, dari tiga metode ini dia tidak ada yang senang. Dari melihat, praktek dan apa itu berarti mendengarkan. Iya, anak itu minatnya sangat rendah. Mungkin apakah di rumahnya mungkin tidurnya larut malam sehingga di sekolahan dia itu agak ngantuk dan lain sebagainya seperti itu. Berarti yang dikatakan pasif itu ada memang yang anak-anak cenderung mungkin di kelas itu. Iya, mungkin seperti itu Pak. Bukan tidur juga Pak. Kadang-kadang bengong. Kadang-kadang bengong, anak-anak itu cuma ngelamun gitu ya. Iya. Jadi saat kita tanya itu baru dia mau menjawab. Seperti itu Pak pasif. Tapi untuk saat ini apakah jenengan sudah melakukan sebuah identifikasi atau mungkin sudah melakukan langkah yang tepat untuk mengatasi anak-anak tersebut Pak kira-kira Pak? Untuk saat ini saya masih melakukan pendekatan Pak kepada anak-anak yang sifatnya masih pasif. Jadi saya mendekati apa penyebabnya si anak ini bisa seperti ini. Baru nanti saya setelah menemukan apa penyebab si anak seperti ini, nanti mungkin ada metode baru Pak yang saya terapkan kepada anak-anak khusus ini. Apakah ada Pak kira-kira ada rencana yang mungkin akan jenengan lakukan berkaitan tentang keluarganya? Kalau itu ada Pak. Ada ya? Kalau itu ada. Apa kira-kira program seperti apa yang ingin program saya yang pertama itu saya panggil anaknya dulu Pak. Program saya panggil anaknya dulu, saya tanyai dulu. Nah setelah itu nanti saya akan melakukan supervisi ke keluarganya. Saya datangi keluarganya, saya tanya kondisinya anak di rumah bagaimana, kesehariannya bagaimana, apakah terlalu larut malam. Terus nanti juga saya punya metode pendekatan kepada masyarakat juga Pak, masyarakat sekitar rumahnya. Juga. Iya, jadi untuk mengetahui anak ini di lingkungan masyarakat ini bagaimana, seperti itu Pak. Seperti itu Pak Bayu, metode yang nantinya akan saya lakukan. Berarti sampai saat ini nantinya jenengan sudah punya gambaran ke depan untuk mengatasi anak-anak tersebut. Sudah. Yang pertama jenengan melakukan pendekatan kepada keluarga. Iya, anak dulu Pak. Anak dulu. Dari anak dulu, setelah itu ke keluarganya, setelah itu ke lingkungannya. Seperti itu. Ya memang untuk tiga-tiganya ini memang semuanya terlibat. Iya, seperti itu. Tapi kalau saya boleh tanya lebih detail Pak, selintas anak-anak tersebut yang mungkin dikatakan mempunyai kebutuhan khusus dalam arti permasalahan, kira-kira poin penting atau permasalahan yang pasti mengena atau penyebabnya itu apa? Biasanya Pak, kalau jenengan amati anak-anak tersebut, amati anak-anak itu dan
dan beberapa anak sudah saya panggil sendiri memang Pak. Oh, sudah jenengan lakukan? Iya, sudahlah saya lakukan metode itu. Permasalahan yang pertama itu satu Pak, faktor dari keluarganya. Oh, ada yang sempat. Iya, Oh, jadi gitu. curhat ke saya, dia Ya, ada mungkin permasalahan. iya permasalahan keluarganya, dan yang kedua dari pergaulannya Pak. Oh. Ya, dari lingkungannya sendiri. Jadi menyebabkan anak itu kadang-kadang pulang jam 12 malam dan lain sebagainya seperti Oh, itu. gitu. Makanya tadi jenengan menyebutkan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, jenengan perlu melakukan pendekatan kepada keluarga dan juga kepada lingkungan masing-masing kita. Betul Pak, seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, permasalahan yang pertama yang jenengan hadapi adalah apa namanya istilah ya, kurang aktifnya siswa. Betul. yang Kurang mana aktifnya siswa. dipengaruhi oleh Dari- lingkungan ya, keluarga lingkungan dan keluarga juga dan lingkungan masyarakat sekitar. sekitar. Oke. Dan solusinya Seperti tadi ya, jenengan melakukan pendekatan, observasi, Betul. identifikasi terhadap keluarga dan juga masyarakat. Betul Pak Bayu. Selain itu Pak Gilang, Iya. ada nggak kira-kira permasalahan yang lain yang mungkin sampai hari ini mengganjal dari panjenengan? Selebihnya tidak ada Pak. Hanya itu saja yang saya hadapi. Soalnya saya itu kan melihat anak-anak ini kok di kelas kok kurang aktif dan lain sebagainya. Nah, dari situlah saya berpikir apa penyebabnya ini. Kalau untuk selebihnya tidak ada Pak. Oke. Kalau selebihnya tidak ada. Itu masalah kekurangannya. Iya. Sekarang saya pengen tahu hal positifnya atau hal yang bagus dari proses Iya. pembelajaran kemarin. Nah, dari proses pembelajaran kemarin yang menarik yang mungkin nantinya patut kita berbagi terhadap teman-teman guru-guru yang ada di sini apa kira-kira? Yang Berbagi satu Pak, dari kemarin itu dari metode saya diskusi dengan anak membentuk kelompok-kelompok kecil ya, itu bisa memacu pola pikir anak Pak. Yang pertama memacu pola pikir anak, berpikir kritis. berpikir kritis ya. Jadi ndak guru itu kan hanya menjadi pembuka, pendamping. Setelah itu nanti anak-anak sendiri yang menyimpulkan. Oh, Seperti gitu. itu. Jadi proses pembelajaran jenengan kemas, jenengan itu hanya sebagai pendamping. Pendamping dan kemudian pembuka ya, pembuka dulu setelah itu pendamping. Selebihnya kita pancingkan ke anak-anak. Poin pentingnya anak-anak yang melakukan sendiri semua aktivitas. Iya, kegiatannya. betul sekali Pak Bayu. Jadi anak-anak lebih kritis berpikirnya, lebih bisa memahami apa yang dia dapat dari materi tersebut. Oke, berarti itu hal positifnya dari Iya, pembelajaran seperti kemarin. itu Pak Bayu. Nah, sekarang kembali lagi ke terhadap permasalahan atau kekurangan tadi Pak, Iya. mengenai anak-anak yang pasif, dengan sudah punya langkah-langkah untuk mensukseskan atau apa ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak-anak, Oke. terutama kemalasan tadi ya. Iya. Nah, kira-kira kapan jenengan akan melakukan hal tersebut Pak? Secepatnya Pak Bayu. Oke. Secepatnya saya akan melakukan, soalnya ya melihat kondisi anak-anak seperti itu Pak Bayu. Jadi secepatnya nanti ada waktu saya tiba-tiba main ke rumahnya ya, ke masyarakatnya dan lain sebagainya seperti itu. Terus untuk mensukseskan atau menyelesaikan permasalahan tersebut, jenengan akan berkunjung ke masyarakat, Iya. masyarakat maupun ke orang tua. Kira-kira dukungan apa yang jenengan butuhkan atau bantuan seperti apa yang jenengan butuhkan? Dan mungkin siapa yang jenengan akan libatkan? Ya, yang pertama saya akan meminta bantuan kepada Bapak Ibu guru ya, Oke. terutama Pak Bayu ya, Pak Bayu sebagai ya. Jadi untuk kedepannya agar si siswa-siswa ini bisa tertangani dan kemungkinan juga akan melibatkan siswanya juga seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, panjenengan meminta nanti bantuan dari rekan-rekan teman Iya, sejawat, juga butuh dukungan dari masyarakat juga gitu betul, ya. betul Terutama Pak. keluarga juga. Betul. Keluarga juga biasanya kan ada keluarga yang memang acuh pada anak. Ya, Yang sulit kan seperti itu Pak. ya. Iya, yang sulit kan Oke, seperti itu. saya paham. Ya, memang permasalahan seperti itu kompleks Pak kalau di sekolah kita. Iya. Ya memang nantinya jika jenengan membutuhkan sebuah dukungan, bantuan, mungkin meminta saya untuk membantu, saya juga siap. Siap Pak Bayu, Oke. siap. Oke Pak Gilang, dari pembahasan diskusi kita tentang permasalahan yang Pak Gilang hadapi, tentang hal positif yang sudah jenengan dapat dari proses pembelajaran, kesimpulan kira-kira hari ini apa dari kita diskusi hari ini? Kesimpulannya satu Pak Bayu, kita bisa melihat karakteristik siswa. Oke. Ya, karakteristik siswa. Terus yang kedua, bagaimana cara kita menangani siswa yang kurang Bermasalah aktif tadi, atau ya. bermasalah di kelas dan lain sebagainya seperti itu Pak. Dengan metode-metode yang saya
jabarkan tadi. Seperti Tapi itu, permasalahan Pak yang jenengan hadapi sudah ada solusinya ini ya. sudah ada solusinya Pak Bayu. Mantap, Seperti mantap, itu. mantap. Mungkin bisa ditiru atau bagaimana Oke, ya. ini sangat menginspirasi. Jadi nanti Pak Gilang, saya juga dalam waktu dekat ini kalau nanti jenengan sudah mempraktekkan atau sudah melakukan sebuah terobosan ini, saya juga pengen tahu hasilnya seperti apa. Oh siap Pak Bayu, siap. Berbagilah dengan saya. Siap. Saya juga siap, butuh inspirasi seperti itu. Siap Oke? Pak Bayu, siap. Terima kasih Pak Gilang, hari ini sudah ngobrol-ngobrol. Oke. Ya, saya harap permasalahan-permasalahan yang Pak Gilang hadapi di kelas nantinya bisa teratasi. Jika memang butuh bantuan dari saya juga siap. Dan saya terlebih, Terima kasih. saya butuh inspirasi dari jenengan tentang Siap. mengatasi permasalahan tersebut. Oke? Siap. Pak Terima Bayu. kasih banyak. Siap. Sampai ketemu lain waktu. Oke? Siap Pak Bayu.